Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar perkembangan si bayi dalam kandungan? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Dwi, di sini saya ingin sharing. Nah, saya kan akan ini ada tugas tentang wawancara studi kasus 1. Di sini saya akan membacakan kasus ini dan saya mau minta kira-kira apa sih tanggapan dari Bu Dwi terhadap kasus yang akan saya bacakan ini. Boleh Bu Dwi? Boleh Bu. Oh, baik. Saya akan membacakan studi kasus 1 ini tentang Bu Tati. Nah, saya harap Ibu mendengar dan menyimaknya yang Bu Dwi ya. Iya. Nah, beginilah studi kasus 1 yang akan saya bacakan. Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya itu paralel. Ruangan kelas Bu Tati ini pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Bu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Bahkan kepala sekolah dan guru-guru yang lain pun sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, ketika proses pembelajaran Bu Tati berlangsung, Anda yang bersebelahan di kelasnya mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Dan Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu juga, menghadap di pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suasana tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Sebagai sesama guru, setelah mendengar kasus ini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Misalnya Ibu Dwi pada saat itu adalah tetangga guru yang ada di sebelahnya. Apa yang Ibu lakukan? Dan apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dan dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Begitulah kasus 1 sinopsis ceritanya. Nah, menurut Bu Dwi kira-kira kalau misalnya Bu Dwi yang tetangga Bu Tati pada saat mengajar, kira-kira apa yang akan Bu Dwi lakukan? Kalau dengan kasus yang seperti itu, mungkin yang akan saya lakukan, saya ke ruangannya Ibu Tati dan permisi sama Ibu Tati menanyakan hal tersebut sama Ibu Tati. Sebenarnya apa yang terjadi sama anak tersebut? Mengapa dia bisa menangis di luar kelas saat matahari sedang terik? Apa yang kesalahannya dia lakukan? Dan kenapa Ibu Tati sampai marah seperti itu pada anak tersebut? Kemudian saya akan mencoba untuk mengingatkan ibu tersebut dengan bahasa yang sopan dan lembut agar dia pun mengerti. Saya akan bilang bahwa masalah itu bisa menyebabkan dia tersandung kasus, karena kan memang kalau sekarang ini kita sudah memiliki peraturan tentang HAM. Jadi bisa saja anak tersebut lapor ke orang tuanya atau bisa saja dilihat sama orang kejadian tersebut. Nanti itu akan tersangkut sendiri sama Ibu Tatinya. Ibu Tati bisa terkena kasus kekerasan terhadap siswa. Iya, bagus sekali. Dan Bu Dwi, kira-kira kenapa Ibu memilih untuk melakukan pendekatan kepada Bu Tati pertama sekali? Karena saya pikir kalau misalnya saya langsung kepada siswanya tersebut, itu akan menyinggung perasaan Bu Tati. Nah, kenapa kok anak tersebut itu kan tanggung jawab Bu Tati gitu kan? Iya. Bukan tanggung jawab saya. Jadi saya takut itu akan menyakiti hati Bu Tati jika saya langsung bertemu dengan siswanya. Maka saya temui dulu Bu Tati. Maksudnya agar Bu Tati merasa
nggak dilancangi sebagai guru Iya. kelasnya. Oke, bagus sekali. Dan misalnya Bu Dwi, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu sebagai guru melihat sikap-sikap yang ditanamkan Bu Tati ini untuk mendisiplinkan anak didiknya? Apakah cocok tidak dengan hati nurani kita atau bagaimana kira-kira? Menurut saya disiplin itu bagus, tapi tidak juga dengan kekerasan. Kalau sekarang ini zaman menghukum murid dengan tindakan kekerasan itu udah nggak zamannya lagi menurut saya. Tapi memberikan, kan kita sudah punya peraturan tentang HAM, memberikan poin untuk anak yang berbuat baik atau membuatkan poin untuk anak yang berbuat buruk, kayak gitu kan ada gitu kan. Jadi bukan dengan kekerasan lagi. Menurut saya mendidik anak dengan kekerasan itu dapat merugikan diri anak dan diri kita sendiri. Oke, bagus. Jadi kira-kira bagaimanalah cara yang bagus untuk mendisiplinkan anak pada kasus yang dihadapi oleh Bu Tati ini? Nah, bagaimana? Misalnya kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kepada anak tersebut selain memberi dia hukuman yang seperti itu? Kalau menurut saya kita harus ketahui dulu apa alasan dia melakukan kesalahan. Kita panggil secara pribadi anak tersebut sehingga kita tahu duduk masalahnya yang dihadapi anak tersebut sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan kepada dia, apa langkah ke depan yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Bisa hukuman tersebut dia sendiri yang menentukan, untuk dia itu nggak akan melakukan kesalahannya lagi, atau dia akan, misalnya dia tidak mengerjakan PR, dia akan mengerjakan di hari berikutnya PR tersebut. Atau mungkin jikalau dianya kurang bisa dalam memahami pelajaran, dia akan misalnya berjanji untuk akan belajar dengan baik di luar jam pelajaran dengan temannya atau dengan ibu tadi. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa kita itu memberikan sanksi atau hukuman kepada anak itu harus sanksi yang mendidik lah ya Bu ya, jangan kekerasan. Iya. Jadi Bu, kira-kira bagaimana lah tanggapan Ibu terhadap situasi yang tidak nyaman seperti ini? Apabila misalnya karena kejadian tadi, misalnya kepala sekolah datang, guru-guru datang berkumpul di tempat itu, apalah dampaknya misalnya kalau sudah ramai seperti itu dan misalnya orang tuanya pun tahu akan kejadian itu? Kalau misalnya kayak gitu dampaknya berarti sudah besar dan itu masalahnya akan diselesaikan secara musyawarah sih seharusnya kalau misalnya seperti itu. Dan Ibu Tati ini juga harus berjanji untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi, karena itu menurut saya termasuk kesalahan ya. Bukannya berarti dia itu salah mendisiplinkan murid, cuman salahnya itu karena dia memberikan hukuman kekerasan kepada murid tersebut. Jadi diadakan kumpul musyawarah antara guru, antara kepala sekolah, wali murid, dan guru yang bersangkutan. Iya, berarti di sini ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau suatu rencana yang akan kita lakukan, kita harus memikirkan dulu ya kan Bu, apa dampak sebab akibatnya ke depan, jangka pendek kah, jangka panjang, dan kita pun harus memikul tanggung jawab kita sebagai guru, karena beban moral kita sebagai guru ini banyak dalam mendidik anak ya kan Bu. Baik Bu Dwi, terima kasih atas bincang-bincang atau wawancara kita kali ini, sangat luar biasa. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi.